Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi salah satu mata kuliah pengelolaan laboratorium IPA yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Zuli Firmansyah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badria Nur Afni Irmalani dari Prodi Pendidikan Biologi dari UPBJJ Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Rati dari Prodi Pendidikan Fisika dari UPBJJ Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari Pendidikan Biologi UPBJJ Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Septianinda, Prodi Pendidikan Biologi dari UPBJJ Bandar Lampung. Saya Yusak dari Prodi Pendidikan Fisika dari UPBJJ Serang. Tujuan percobaan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur keselamatan kerja di laboratorium IPA. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan prosedur keselamatan kerja di laboratorium IPA. Alur penyelesaian tugas. Yang pertama, pertemuan, yaitu perkenalan dan pembagian tugas, mencari laboratorium untuk diamati, mengamati laboratorium, dan wawancara penanggung jawab laboratorium, mengerjakan lembar aktivitas, mengolah dan menganalisis data pengamatan, membuat presentasi, merekam presentasi kelompok, meminta feedback dari anggota lain. Alur pengerjaan tugas. Menjawab pertanyaan dasar, mewawancarai laboran, menganalisis kondisi laboratorium IPA. Di sini ada 2 poin, yaitu menyusun SOP keselamatan laboratorium IPA dan membuat poster prosedur keselamatan yang akhirnya memberikannya ke laboran sekolah. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dasar tentang bagaimana memastikan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium IPA. Laboratorium IPA diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran IPA secara praktis, memperkuat konsep teoritis, serta meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Percobaan yang dilakukan ini menggunakan berbagai bahan kimia, peralatan pendukung dan penunjang, serta instrumentasi khusus yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan jika prosedur yang digunakan ini tidak tepat. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium IPA. Yang pertama, pahami prosedur keselamatan. Pastikan praktikan sebelum melakukan kegiatan di laboratorium harus memahami tentang prosedur keselamatan yang berlaku. Memahami prosedur keselamatan ini penting dilakukan agar percobaan yang dilakukan di laboratorium ini dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari risiko kecelakaan. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri. Pastikan praktikan memahami bahwa APD ini dapat melindungi diri dari bahaya yang dapat terjadi pada saat bekerja di laboratorium. Alat pelindung diri ini meliputi jas laboratorium, masker, sarung tangan, kacamata, dan sepatu tertutup. Untuk jas laboratorium ini berfungsi untuk melindungi diri dari percikan bahan kimia ke badan. Kemudian masker berfungsi untuk menghindari secara langsung saat menghirup bahan kimia. Kemudian sarung tangan latex ini berfungsi untuk mencegah langsung dengan bahan kimia. Dan kacamata ini bisa melindungi dari percikan bahan kimia. Kemudian sepatu tertutup ini berfungsi melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Kenali bahan kimia. Bahan kimia yang ada di laboratorium ini ada yang bersifat aman dan juga berbahaya, bergantung pada sifatnya. Bahan kimia ini ada yang memiliki sifat eksplosif, mudah terbakar, korosif, beracun, dan lain-lain. Sehingga dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan diri. Oleh karena itu, sebelum kita bekerja di laboratorium, harus sudah memahami sifat dan bahaya dari bahan kimia.
Yang keempat, yaitu ikuti prosedur pengoperasian alat. Alat di laboratorium ini dapat berpotensi bahaya jika kita gunakan dengan sembarangan. Jika dalam penggunaannya salah, maka dapat menyebabkan kecelakaan seperti kebakaran, luka, ataupun kerusakan alat. Oleh karena itu, dengan mengikuti prosedur pengoperasian alat yang benar, maka dapat menghindarkan dari potensi berbahaya serta dapat memperpanjang umur pakai alat. Yang kelima, lakukan pemeriksaan keselamatan. Laboran melakukan pemeriksaan keselamatan secara rutin untuk memastikan bahwa semua peralatan dan bahan kimia dalam kondisi yang aman. Dan yang terakhir, pengawasan dan pelatihan. Pihak sekolah memastikan ada pengawasan yang ketat dan pelatihan yang memadai bagi pengguna laboratorium. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur dan keselamatan yang harus diterapkan dalam kegiatan praktikum. Ini adalah SOP yang harus ada di dalam laboratorium IPA. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama adalah setiap pengguna laboratorium wajib menggunakan alat pelindung diri atau yang lebih kita kenal APD yang standar yang wajib digunakan di laboratorium IPA. Yang kedua, APD standar yang wajib digunakan di laboratorium adalah jas laboratorium dengan lengan panjang, kacamata goggles, masker, dan sepatu tertutup. Yang ketiga, setiap aksesoris seperti jam tangan, kalung, cincin, gelang, dan lain-lain yang dapat mengganggu proses kegiatan di laboratorium wajib dilepaskan karena dapat membahayakan keselamatan pengguna dan juga teman-teman yang ada di ruangan yang sama. Yang berikutnya, setiap pengguna laboratorium dilarang makan dan minum, bahkan merokok di dalam laboratorium. Yang kelima, setiap pengguna laboratorium wajib memberikan surat izin peminjaman dan penggunaan ruang laboratorium sebelum memulai kegiatan laboratorium. Hal ini ditujukan supaya ketika di dalam suatu sekolah ada hanya satu laboratorium, hal ini bisa mencegah terjadinya bentrok antar guru yang ingin menggunakan laboratorium. Jadi bisa disusun jadwalnya. Lalu berikutnya yang keenam, setiap pengguna laboratorium wajib membaca setiap prosedur penelitian maupun praktikum yang akan dilakukan di laboratorium. Hal ini bertujuan agar ketika laboratorium akan digunakan, setiap orang yang ada di dalam lab tersebut sudah tahu apa yang ingin dilakukan, sehingga baik itu alat-alat yang akan digunakan ataupun bahan-bahan kimia yang akan digunakan, itu bisa mereka tangani atau kerjakan dengan baik. Yang berikutnya, yang ketujuh, itu adalah setiap pengguna laboratorium wajib memahami setiap bahaya yang akan ditimbulkan dari kegiatan akan dilakukan di laboratorium. Tentunya sebelum masuk ke laboratorium, guru pendamping atau guru bidang studi juga harus memberitahu kepada anak-anak apa saja yang bisa terjadi ketika melakukan percobaan itu. Yang berikutnya, poin ke-8, setiap pengguna laboratorium wajib menjauhkan semua pelarut dan bahan kimia yang mudah terbakar dari sumber api. Biasanya dalam suatu laboratorium ketika ada bahan kimia yang mudah terbakar memang disarankan untuk jauh dari sumber api sebelum digunakan. Lalu yang kesembilan, bila pemanas atau menggunakan sumber api dari spiritus, nyalakan spiritus dengan menggunakan korek biasa atau pematik api yang aman. Yang berikutnya, ke-10, jangan menyalakan api dengan menggunakan api dari pembakar spiritus lain untuk menghindari terjadinya letupan api. Hal ini juga bisa menghindari jika takutnya tutup dari pembakar spiritus itu lepas sehingga spiritusnya keluar tumpah dan itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Berikutnya, poin nomor 11. Matikan api pada pembakar spiritus dengan menggunakan tutupnya. Jangan ditiup karena dapat menimbulkan percikan atau letupan api atau bahkan bisa menyambar ke teman praktikan yang lain. Jadi, untuk mematikan pembakar spiritus, gunakan tutupnya. Poin nomor 12, sekaligus poin yang terakhir, setiap pengguna laboratorium dilarang keras untuk membuang limbah
sisa bahan penelitian baik yang sifatnya kimiawi maupun biologis secara langsung, karena hal itu dapat mencemari lingkungan. Baik, poin yang selanjutnya, saya akan menjelaskan poster keselamatan kerja. Di sini kita sudah membuat 2 poster. Poster ini akan diserahkan ke sekolah yang kami amati sebagai bentuk dari rekomendasi. Baik, untuk poster yang pertama, yaitu pengingat keselamatan laboratorium, selalu perhatikan dan didengarkan guru. Untuk poin yang kedua, gunakan kacamata dan sarung tangan selama eksperimen berlangsung. Poin yang ketiga, kenakan pakaian yang sesuai seperti jas lab dan sepatu yang tertutup. Jangan melakukan eksperimen apapun tanpa pengawasan guru dan laboran. Poin yang kelima, gunakan peralatan laboratorium secara berhati-hati. Poin yang keenam, jangan makan, minum, ataupun mengunyah permen karet di laboratorium selama praktikum berlangsung. Poin yang ketujuh, bersihkan semua alat setelah selesai. Poin kedelapan, jika terjadi masalah, segera hubungi guru. Untuk poster yang kedua, yaitu menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium. Apa itu K3? K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Adapun penyebab umum kecelakaan di laboratorium, yang pertama yaitu kelalaian penggunaan bahan kimia yang dapat menyebabkan berbagai resiko, seperti iritasi kulit, luka bakar, hingga keracunan. Untuk poin yang kedua, tidak mengikuti SOP atau standar operating prosedur yang bisa berakibat fatal. SOP ini merupakan aturan yang harus diikuti untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan selama praktikum berlangsung. Untuk poin yang ketiga, tidak melakukan inspeksi rutin alat dan bahan, atau tidak memeriksa kondisi alat dan bahan secara berkala untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Poin yang keempat, tidak mengikuti pelatihan ketiga secara berkala. Hal ini dapat berdampak negatif, seperti bisa meningkatkan resiko kecelakaan kerja dan cedera, serta kurangnya pengetahuan tentang prosedur keselamatan yang benar. Adapun alat keselamatan laboratorium, yang pertama ada kacamata pelindung, yang kedua sarung tangan tahan bahan kimia, yang ketiga jas laboratorium, yang keempat pelindung wajah, dan yang kelima adalah alat pemadam api ringan atau yang biasa disebut APAR. Penanganan kecelakaan. Yang pertama, segera laporkan kejadian ke petugas K3, kemudian basuh luka ringan dengan air mengalir. Gunakan APAR bila terjadi kebakaran kecil dan hubungi unit medis atau darurat jika cedera serius. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Pertanyaan feedback presentasi. Apa yang Anda dapat pelajari dari presentasi proyek yang disajikan? Apa yang terpikir oleh Anda setelah memperhatikan presentasi? Apa yang Anda suka tentang presentasi ini? Dan apakah Anda memiliki pertanyaan terkait topik dan bagaimana proyek ini dapat dilakukan? Berikut adalah kode QR pertanyaan feedback presentasi dari kelompok kami. Diharapkan rekan-rekan semua untuk mengisi link feedback yang sudah kami sediakan, yang nantinya dapat kami gunakan sebagai bahan evaluasi. Terima kasih.